Salam hijau sahabat Biting, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Semoga hari ini sahabat Biting semua dalam keadaan sehat dan tidak kena masalah apapun. Nah, hari ini selepas beberapa hari kita bawa karo gajah pergi ke rumah, balik ke rumah. Nah, kita akan buat obat-obatan tradisional ya. Itu seperti parem ya. Itu dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam ya, banyak. Nah, itu kita akan olah menjadi satu obat tradisional. Nah, sekarang kita tengok dulu apa-apa saja yang kita buat menjadi bahan-bahan obat ini. Ikuti terus sahabat Biting. Nah, sebelumnya Biting akan perkenalkan saudara Biting yang di Medan ini. Nah, ini adalah istri daripada adik Biting yang paling muda laki-laki ya, adik yang paling kecil bungsu ya. Nah, ini ipar ya. Dia akan buat seperti ini. Nah, ini untuk obat karo gajah katanya. Nah, ini daripada rempah-rempah ataupun daun-daun, rumput-rumput tanaman yang kita pungut dari ini ya, dari kebun. Kita pungut dan kita campurkan. Tapi ada juga bahan-bahan yang tidak kita jumpai, tapi bisa kita peroleh di di pekan ya, ataupun dijual di pasar. Memang dia khusus untuk tanaman ataupun obat-obatan tradisional. Jadi tadi adik ataupun Mama Anggi dia pergi untuk beli ini ya, beli rempah-rempah ini. Nah, ini dia ya sahabat Biting. Ini lebih dari 100 tumbuh-tumbuhan ya yang dipungut, dikumpulkan menjadi satu, dan akar-akar juga, dan juga biji-bijian ya. Nah, ini baru daunannya, dan yang sana itu adalah pucuk-pucuknya. Nah, ini pula adalah ibu mertua yang di sini ya, Bibi Mamak Terasi ya panggilnya. Cakap dulu. Hai Ningen Bi. Ini adalah saudara Biting juga ya. Ini selalu kumpul dengan ibu Biting ataupun karo gajah di sini. Nah, Bibi ini lagi membuat akar-akaran itu dikikis ya. Itu dikikis dan nanti akan dihaluskan, digiling pakai batu itu ya, pakai batu. Ini juga kalau ditanya apa saja bahan-bahannya, Biting pun tak tahu karena itu lebih dari 100 mungkin ya jenisnya, dan Biting pun tak tahu. Selalunya Biting tinggal pakai saja obat-obatan ini ya. Ini yang paham itu adalah adik ipar ini karena dia selalu yang buat ya dengan karo gajah. Semasa karo gajah masih sehat, mereka lah yang selalu membuat obat-obatan tradisional ini. Jadi lebih kurangnya adik ini sudah paham dia ya. Dia sudah paham apa saja bahan-bahan yang akan dibuat menjadi obat-obatan tradisional. Nah, untuk biji-bijiannya ada beberapa biji-bijian juga ini. Ini namanya apa tadi namanya? Tengok. Tabu. Dalam bahasa karonya ini tabu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya pun tabu katanya. Saya pun tak paham ini. Ini namanya biji tabu. Kemudian ada ini apa ini? Timun ya? Bukan. Ini. Ini labu air. Ini biji labu ya. Nah, ini adalah biji labu. Oke. Dan ini adalah biji timun. Ini obat-obatan ini khusus untuk menurunkan demam tinggi ataupun demam panas ya. Bisa juga penyakit tipes pun bisa diobatinya. Penyakit tipes ataupun kalau badan kita pegal-pegal ataupun panas tulangnya, kalau kita pakai parem ini jadi dingin ya, karena Biting sudah merasakan sendiri dulu masa Biting sakit tipes ya. Biting dibuat obat seperti ini dengan karo gajah ya. Nah, ini biji timun ya. Nah, ini biji timun. Itu ada juga akar kelapa kata karo itu. Kata Iting itu. Dan ini adalah biji labu. Labu kuning. Jadi kalau biasanya kita buat labu kuning sebagai kolak ataupun bubur,
ataupun di sayur, di gulai. Nah, ternyata bijinya juga kita boleh buat jadi obat-obatan ya. Nah, ini dia. Itulah dia biji-bijian yang dipakai untuk ramuan ini ya. Nah, kalau untuk dedaunannya ini sahabat biting kita tak bisa sebutkan karena begitu banyak ya. Dalam bahasa Indonesianya tak tahu, tapi ada satu dua yang sering kita jumpai di dekat daerah kita. Ini namanya siburnis. Ini katanya namanya siburnis. Nah, ini dia ya. Ini sisik naga. Nah, ini sisik naga. Ini daunnya lebar-lebar ya dan tebal jenisnya. Ini namanya sisik naga. Ini garatundal. Nah, ini adalah garatundal, kapal-kapal garatundal. Lagi, Mami. Ini tawar reme. Ini tawar reme. Mana tahu sahabat biting ada yang mungkin dibuat jadi bunga ya. Kadang-kadang kan kalau tumbuh-tumbuhan yang aneh jarang dijumpai, selalu dibuat orang menjadi bunga hias ya. Mungkin bisa juga. Ini agak tebal daunnya ya. Ini kembang pusung, ini anti sakit hati. Ini dia spesial ya. Untuk yang selalu sakit hati katanya ini kebal pusuh. Jadi pusuh itu sama dengan hati. Jadi kalau ada perkataan orang yang selalu bikin kita sakit hati, inilah obatnya. Itulah kalau daerah Karo ini ya sahabat biting, banyak sekali dedaunan yang bisa buat jadi obat ya. Ini dia. Ini pugun tanah. pugun. Nah, ini pugun tanah. Ini tekap. Ini namanya pugun tanah. Tapi kalau di Biting pun jarang jumpa ini benda ini ya. Mungkin daerah-daerah yang dingin, mungkin macam itulah tumbuhnya ini. Kalau tempat Biting panas sekali ya sahabat Biting. Jadi ini si tekap. Kalau yang ini namanya si tekap. Dia menyerupai biji cabai ya. Tumbuhan cabai ya. Ganja katanya. Biting pun tak tahu lah ini ganja kah, tak pernah tengok juga pun. Ini perawas. Perawas. Nah, yang ini lagi namanya perawas. Tapi kalau yang ini agaknya tempat Biting ada ini. Ini dia ya. Ini dia. Ring-ring. Pucuk ring-ring. Nah, ini namanya pucuk ring-ring. Ini mungkin daerahnya pun daerah yang sejuk ya. Ini daerah yang dingin dia tumbuhnya ini di bebatuan ya. Ini dia. Di daerah pegunungan ya. Ataupun daerah yang jelasnya daerah yang sejuk lah. Dia kalau daerah tempat panas dia tak bisa hidup ini ya. Dia selalu tempat dingin. Habis. Nah, ini namanya besan-besan ya. Tak tahu macam mana ininya. Dia sudah kering ya. Ini bulung besan, bulung ataupun daun. Nah, itu orang Karo selalu bilang bulung besan. Biting tak tahu macam mana pokoknya. Yang penting kalau kita pergi ke tempat rempah-rempah, kita minta bulung besan, dia akan bagi seperti ini ya. Ini ruku-ruku. Nah, ini adalah ruku-ruku. Dia sejenis kemangi ya, tapi dia berbeza ya, di baunya lain sedikit. Ini namanya ruku-ruku, tapi dia pohonnya sama persis macam kemangi ya. Cuman bau dia beza. Ini salincayo. Ini juga salincayo. Ini biasanya kalau dulu Karo Gajah, kalau ada anak bayinya mulutnya luka-luka ataupun apa namanya ya, panas dalam. Ini dicampur dengan bunga asam apa namanya itu kalau ini, asam buluh. Bunga asam buluh campur dengan ini, kemudian dimasukkan dengan daun pisang di tin ataupun dikukus ya. Nanti setelah masak itu diperas ke mulut baby itu ya. Nah, itu obatnya. Biting ingat dulu masa kecil-kecil, Karo Gajah selalu buat obat-obatan seperti ini ya, sahabat Biting. Ini daun galunggung. Nah, yang ini daun galunggung. Biasanya ini dibuat orang untuk obat sakit perut ataupun masuk angin baby ya. Ini nanti digosok-gosok macam ini. Lepas itu airnya nanti diperas macam ini, baru diusapkan ke perut baby ataupun orang dewasa. Ini akan sembuh. Dan Biting sudah merasakannya sendiri ya. Dulu kita jarang pergi ke hospital atau rumah sakit ya. Selalu pakai obat tradisional. Nah, ini kucai.
Nah, ini serupa daun bawang. Kalau bahasa Karonya gundra belang namanya ya. Ini daun kucai. Tapi kucai yang besar ini ya. Ada yang kucai yang kecil dia, tapi yang ini yang besar ya. Nah, Macam belimbing. Nah, ini kalau tempat biting bunga asam belimbing, tapi kalau bahasa Malaysianya adalah asam buluh ya. Nah, ini dia bunganya. Inilah tadi kawannya yang tadi. Mana tadi, Mami? Bukan udah. Kanda, selincayo. Ini semua untuk minum. Nah, ini untuk bahan ramuan minumannya ya. Karena karo gajah agaknya dalam banyak panas, jadi dia mesti buatkan minuman tradisional juga dari rempah-rempah ini ya. Nanti akan direbus dan dikasih ke karo gajah untuk diminum ya, sahabat biting. Ini pohon ajaib. Aduh, apa tuh? Ini namanya selembar 1 bulan. Daunnya cuma 1 untuk 1 bulan. Lepas itu Nah, ini yang paling menarik lagi ya, sahabat biting. Ini namanya daun selembar 1 bulan. selembar 1 bulan. Jadi pokok dia ini cuma sehelai saja cuman ya. Dalam 1 bulan dia cuma menghasilkan daun 1 lembar ini saja. Tengok sahabat biting, ini adalah obat yang langka mungkin ya sekarang ini, jarang dijumpai, tapi masih banyak dipelihara orang ya, ataupun dibudidayakan. Ini mungkin di hutan kah di mana dia jumpai pohon seperti ini ya. Dia cuma 1 biji ya sahabat biting. Dalam 1 bulan menghasilkan 1 daun saja. Dia tak ada daun lain. Cuma 1 pokok tuh je. Oke. Next. Habis. Mami cakap habis ya sahabat biting. Jadi Belum dari bawah. Ini dia. Pucuk-pucuk yang Nah, untuk pucuk-pucuk yang kita cabut, kita ambil beberapa pucuk tanaman seperti ini 7 macam. ini 7 macam pucuk ya yang kita cabut. Ada pucuk tebu, ada pucuk aren, ada pucuk serai. Dudur kan bahasa Indonesia. Dudur kayak dudur. Saya tak tahu lah bahasa Indonesia apa. Saya pun tak tahu ya sahabat biting, katanya pucuk dudur. Tak tahu, pokoknya pun saya pun tak tahu pokok dudur itu mana. Mungkin kalau jumpa pun biting tak tahu ya ini pucuk dudur apa ya. Itu aren. Kalau pola itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau bahasa ininya adalah aren. Oh, ada yang cakap kalau pucuk dudur itu adalah sejenis pohon pinang hutan. Dia mungkin dia punya daun agak beza sedikit ya dengan ini. Gatal harus ditangkap nah. Oh, ini katanya daunnya ini gatal ya sahabat biting. Wah, bisa-bisa garuk-garuk pula ini. Tapi kalau diolah menjadi obat, dia tidak ada yang gatal ya sahabat biting. Semua jadi obat, jadi bisa dipakai walaupun kita buat jadi macam sejenis bedak dingin ya, parem. Oh, pohonnya yang gatal, daunnya tidak ya. Oke. Ini Mami. Beberapa pokok tadi ataupun daun-daun yang kita sudah kasih tahu. Tapi sebetulnya ini untuk akar-akarannya pula ya sahabat biting. Ini tak tahu berapa jenis akar yang kita ambilin. Berapa jenis akar ini Mami? 40 jenis akar ya. Biting kalau sebutkan satu-satu sampai besok pun agaknya tak siap ini ya sahabat biting. Tapi inilah dia rempah-rempah yang kita olah menjadi obat tradisional ya, yang kita pakai untuk obat karo gajah. Bahkan bukan untuk karo gajah saja, sebelum karo gajah sakit juga kita sudah pakai ya obat-obatan ini, dan khasiatnya sangat-sangat luar biasa ya. Biting sendiri sudah rasakan, masa biting dulu pernah sakit teruk ya, tipes ya. Tapi karo gajah mandikan biting tengah malam, bahkan sampai jam 12, jam 1 kalau biting panas macam itu, dia akan mandikan dengan air yang sudah dibuat ramuan ini ya. Dan ini adalah paremnya. Selepas dimandikan tengah malam, nanti dia akan bancu obat tradisional ini ataupun nanti paremnya ini akan dibancu dengan air dingin dan diusapkan ke seluruh tubuh ya. Jadi seperti itulah cara pengobatan tradisional yang selalu turun temurun dari keluarga biting ya, selalu buat macam ini.
Ini tidak pakai jampi-jampi ya sahabat biting, cuman memang alami ya. Ini apa itu? Nah, ini lagi satu tinggal ya. Namanya ingel-ingel. Ini namanya tampang ingel-ingel. Ini pohonnya seperti apa ya? Seperti pakis ya sahabat biting. Ini tumbuhnya pun di daerah bebatuan juga ya. Di air dingin. Ini memang sejuk sekali ya. Ini biasanya kalau direndam dia ada lendirnya ini kalau tak salah biting. Ini namanya tampang ingel-ingel ya. Ini pun akan dibuat juga nanti, akan dipotong-potong seperti ini ya. Seperti mami ini buat ya. Kita panggil mami karena dia adalah suami dari saudara laki-laki biting. Jadi panggilnya mami. Macam itu ya. Kalau Biting punya anak, panggil adik ipar ini adalah mami, bukan Biting yang panggil mami ya. Tapi karena Biting belum ada anak, jadi anak-anak saudara perempuan Biting yang panggil dia orang mami. Macam itu. Nah, seperti inilah caranya membuat bumbu pula. Apa namanya? Rempah-rempahnya, ramuannya ya. Nah, dipotong seperti ini. Biasanya dia orang akan blender, tapi kali ini dia akan giling dengan batu ya. Oke, ikuti terus sahabat Biting. Nah, ini lagi buat proses penggilingan ya, penggilingan daun-daun yang sudah kita potong ataupun kita racik tadi. Jadi sekarang kita giling pakai manual ya. Itu dibubuh dengan beras yang sudah direndam supaya dia nanti lekat. Nah, kita ikuti terus prosesnya sahabat Biting. Danci aku, besar tidak berwarna di pan sobda cerna danci. Udah kau tangguh kok, bahasa taruh di warna aja. Sahabat Biting, karena saya tak pernah bikin ini, jadi saya tak hidup dari berasnya langsung ya. Ini buat masuk angin juga bisa ya. Sampai yang di belakang bisa kena tunggu. Masuk balik. Nah, seperti ini ya sahabat Biting. Selepas tadi kita giling, dia macam ini ya. Ini dia setelah kita siap giling seperti ini, dan kita bentuk seperti ini. Nah, ini dibantu dengan tangan. Nah, ini dia anggotanya opung. Banyak anggota opung ini, tengok membentuknya. Seperti ini bulat-bulat ya, macam bakso ya sahabat Biting. Dibentuk bulat-bulat seperti ini. Jadi kalau nanti mau makainya, kita ambil 1 biji atau 2 biji ya.
dan dicampur dengan air. Nah, ini ketuanya, Opung. Sehat, Pung. Nah. Nih, halo Tania. Halo Najwa. Sisil. Nah, ini dia anggotanya semua, anggota Opung ya. Nah, ini satu grup. Nah, anggota yang di sini ini. Tutup. Bahaya, ada yang ini. Ada tuyul ini. Ini dia ya. Ini mamanya Anggi. Ini mama Tian, ipar ya, yang ini ipar. Nah, ini Anggi. Oh, lari. Pemalu ya, kalau yang satu itu pemalu dia. Nah, seperti ini. Iya. Oi, botak. Ini Mama Sisil sama si Dipa. Iya. Iya, mau mandi dia nih, sahabat Biting. Mandi sana, mandi. Mandi. Nah. Oke, sampai di sini dulu sahabat Biting. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Tetap semangat.